Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladhi istafahu min 'ibadihi adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, di mana pada sampai siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dari nikmatul iman wal Islam, nikmatul sihhati wal faragh. Nikmat kita diberikan keimanan oleh Allah yang tidak semua manusia diberikan keimanan. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak setiap jiwa bisa dan mampu beriman kepada Rabbnya Allah tabaraka wa taala kecuali Allah izinkan. Hari ini kita hadir untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah, tidak lain dan tidak bukan bagian dari bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah tabaraka wa taala menerima semua amal ibadah kita dari yang wajib sampai yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang, siapa saja yang mengikuti beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita. Semoga kita semua sampai mati nanti para jamaah sekalian tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum khatib lanjutkan khutbahnya, mohon saf-saf yang masih kosong, saf-saf yang masih renggang untuk segera diisi. Sekali lagi para jamaah sekalian, yang kosong di bagian depan mohon segera diisi agar bisa memberikan ruang untuk jamaah yang terlambat. Terima kasih. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tema kita hari ini adalah konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Apa konsekuensi ketika seorang muslim mengikrarkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, harus kita fahami dan kita mengerti, setiap kalimat ikrar yang kita ucapkan ada konsekuensinya. Apa saja di antara konsekuensi seorang manusia, seorang muslim ketika dia mengungkapkan kalimat syahadatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Para ulama kita menjelaskan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dalam karyanya Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab yang sangat tipis, ringkas, kecil,
tapi padat dan syarat akan makna. Beliau memberikan informasi kepada kita semua tentang konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Ketika kita meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, apa konsekuensinya? Beliau tuliskan ada 4 dalam bukunya itu. Nanti para jamaah bisa merujuk sebagai referensi untuk melihat dan meninjau kembali ungkapan yang khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, bahwasanya konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fima amar. Konsekuensi pertama adalah seorang muslim harus mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apa yang beliau titahkan, apa yang beliau perintahkan, apa saja yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya dan sampai ke kita hari ini, maka kewajiban seorang muslim hendaknya dia taat. Kalau dia taat kepada Rasul, sejatinya dia taat kepada Allah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sejatinya dia taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul sejatinya adalah utusan Allah. Setiap tindak tanduk beliau, ucapan-ucapan beliau, perkataan beliau, perintah beliau tidak lain dan tidak bukan perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau kita ingin taat kepada Allah, maka yang jelas pertama kali kita lakukan adalah taat kita kepada Rasul. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, betapa utamanya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama 4 golongan. Yang pertama dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, dikumpulkan dengan orang-orang siddiq yang jujur dan gampang menerima kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Dan yang keempat dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Tidak ada kelompok lain, tidak ada jalan lain kecuali mereka semua akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk ke dalam surga Allah hanya 4 golongan ini saja. Jika sampai kita tidak taat kepada Allah, dan tentu kita juga tidak taat kepada Rasul, na'udzubillah, maka ancamannya adalah neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku sejatinya sudah mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat Nabi sudah mendapatkan legitimasi dari Rasul, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man ahba, kecuali orang itu sendiri yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya heran, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Ya Rasul, apakah ada manusia yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah. Yang taat kepadaku dialah yang pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang tidak mau masuk ke dalam surga adalah orang yang bermaksiat kepadaku, yang enggan untuk taat kepada perintah-perintahku. Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari 2. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Perkara-perkara yang wajib, yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita mengikutinya. Di antara contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabatnya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Nabi, berbakti kepada kedua orang tua, maka hukumnya wajib, muttafaq alaih. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Maka perkara yang jelas-jelas perintah Nabi disepakati oleh para ulama hukumnya wajib, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mentaati perintah tersebut. Yang kedua,
perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin akan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pandangan. Rasul mengatakan, Rasul menyampaikan, Rasul mengedepankan pandangan-pandangannya. Kemudian khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Maka pada perkara-perkara semacam ini hendaknya seorang muslim tetap melaksanakan perkara tersebut. Contoh, sholat 5 waktu di masjid. Apa hukum sholat 5 waktu di masjid? Berjamaah bersama imam. Khilaf di kalangan para ulama. Para fuqaha berbeda pandangan. Yang satu mengatakan fardu ain, yang satu lagi mengatakan fardu kifayah, yang lain lagi mengatakan sunnah muakkadah. Bagaimana sikap seorang muslim ketika berhadapan dengan khilaf di kalangan para ulama tentang sunnah, fardu kifayah dan fardu ain ini? Terlepas dari perbedaan para ulama dan para fuqaha tentang hukum-hukum tersebut, tetap bagi seorang muslim untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apapun hukumnya, sunnahkah lebih-lebih wajib, hendaknya dilaksanakan. Dia hadir dan datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ketika tidak ada uzur syar'i yang menghalanginya. Jangan sholat di rumah meskipun sholatnya berjamaah, karena dia mampu untuk hadir dan datang ke masjid, terlepas dari khilaf di kalangan para ulama. Inilah sikap bagaimana seorang muslim taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagian dari konsekuensi syahadat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan, meyakini kebenaran informasi yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, apapun itu informasinya. Berbicara informasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa datang perkara-perkara itu sudah lewat masanya, tentang kondisi dan keadaan orang-orang terdahulu, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan orang-orang terdahulu. Semua informasi yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya kita untuk membenarkan dan mempercayainya. Ataupun perkara-perkara yang masih akan terjadi dan akan datang, seperti tanda-tanda akhir zaman yang Rasul sampaikan. Di antara tanda-tanda akhir zaman adalah antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi, di antara tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat itu akan tiba dan datang, adalah ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Atau yang kedua, kau akan saksikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya pakaian, tidak punya alas kaki, telanjang dada, miskin, tidak punya apa-apa, berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan tingkat, bangunan-bangunan mewah, gedung-gedung tinggi menjulang. Tiba-tiba kaya raya mendadak. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini sudah muncul dan sudah semakin bermunculan, dan itu di antara tanda akhir zaman. Bahkan satu informasi yang dulu mungkin belum ada penelitiannya, tapi Rasul sampaikan, maka wajib kita untuk meyakini dan membenarkannya. Di antara contohnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza waqa'a adz-dzubab fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhir shifaan. Rawahu al-Bukhari wa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada seekor lalat jatuh ke minuman seseorang di antara kalian, hendaknya lalat tersebut ditenggelamkan dan dicelupkan sekalian seluruhnya. Kemudian dia ambil kembali, dia tarik dari tempat minumnya. Karena apa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara dua sayap lalat tersebut, satu mengandung penyakit dan yang lain mengandung penawar. 1400 tahun yang lalu belum ada penelitian, belum ada informasi. Dunia sains belum membuktikan. Tapi hari ini semua orang berbicara, semua orang meneliti. Benarkah di antara satu dari dua sayap ekor lalat ini mengandung penyakit dan yang lain mengandung penawarnya?
setelah diteliti dibenarkan oleh orang-orang hari ini. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyikapi hadis ini? Mereka langsung percaya, mereka langsung membenarkan tanpa harus meneliti terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk tasdiq fima akhbar. Apapun yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus kita teliti, kita wajib untuk meyakini kebenarannya terlebih dahulu. Jika toh nanti datang informasi belakangan yang menyatakan kebenaran informasi tersebut, ini menambah keimanan kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena lagi-lagi yang beliau sampaikan tidak lain wahyu dari Allah. Allah tegaskan itu dalam surah An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah setiap apa yang terucap dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali itu adalah wahyu, bukan dari hawa nafsunya, datang dari Allah tabaraka taala. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan apa saja yang datang informasinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Di antara konsekuensi kita bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah kita meninggalkan semua apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan ini lagi-lagi akan terbagi menjadi dua. Ada yang dinilai oleh para ulama bentuknya makruhat, ada pula yang bentuknya muharramat. Muharramat jelas, perkara-perkaranya dilarang. Minum-minuman keras dilarang, orang berzina dilarang, orang membunuh dilarang. Jelas sesuatu yang muharramat, dilarang oleh agama. Rasul SAW melarang. Sepakat para ulama. Maka di sini tidak ada jalan lain bagi seorang muslim kecuali dia tunduk sami'na wa ata'na. Dia tidak lakukan itu. Tapi muncul perkara yang kedua, yaitu makruhat. Perkara-perkara yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi kadang belum jelas bagi sebagian orang. Ini dikenal dengan syubhat. Perkara-perkara yang masih abu-abu, yang mungkin belum jelas hukumnya halal atau haram bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lain jelas itu perkara yang terlarang. Maka dalam larangan-larangan semacam ini tetap hendaknya kita tinggalkan. Sebagian orang memandang isbal, menurunkan celana ataupun pakaian di bawah mata kaki dianggap makruhat. Oh, itu hanya makruh saja. Kita katakan tinggalkan. Karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jika tidak sampai pada ranah yang diharamkan. Begitu pula perkara-perkara yang lain yang jelas dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak sangat tegas, maka semua perkara tersebut hendaknya tinggalkan. Apa alasannya? Untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan agama ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Yang halal jelas kata Rasul, yang haram pun jelas kata Rasul. Tapi ada perkara-perkara di tengah-tengah yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang tidak tahu perkara itu. Apakah itu haram atau halal? Apakah itu boleh atau tidak? Dia tidak tahu. Apa yang harus dia lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Jika dia tidak tahu tentang perkara tersebut, maka hendaknya dia tinggalkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Yang meninggalkan perkara syubhat, dia telah menjaga dirinya dan telah menjaga agamanya. Tapi yang jatuh dalam perkara syubhat, khawatir dia jatuh dalam perkara yang dilarang oleh agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin,
Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian, mari kita tanamkan rasa takut hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik pakaian yang dipakai seorang muslim. Karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang muslim ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Kata Allah, berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia, perjalanan kalian panjang. Seorang manusia ketika sadar perjalanannya panjang, dia akan mempersiapkan perbekalan yang sangat banyak. Dan ternyata perbekalan yang banyak itu terakumulasi dalam satu ungkapan Allah berupa takwa. Karenanya para jemaah sekalian, mari kita tanamkan rasa takut kita dan takwa kita hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang takut dan bertakwa hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, yang keempat dari konsekuensi syahadat kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taqdimuhu 'alal bashar kulli. Memprioritaskan, mendahulukan dan mengedepankan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh manusia dalam segala hal, termasuk ucapan, termasuk perbuatan. Jangan ada di antara kita ketika dihadapkan kepadanya ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan ini, Rasul mengatakan itu, tiba-tiba dia mengatakan menurutku begini, menurutku begitu, menurut Ustaz si fulan begini, menurut Kiai si fulan begini. Kalla, sekali-kali jangan. Jangankan ucapan, bahkan diri kita pun kita korbankan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la uhibbuk, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, engkau ya Rasul adalah manusia yang paling kucintai, kuprioritaskan, kudahulukan dari apapun saja, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggaman tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau jadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, fa innahu al-an anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Demi Allah, sekaranglah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahkan engkau ya Rasul lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, begitulah seorang muslim, dia memprioritaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan seluruh manusia yang ada, orang tuanya, anaknya. Karenanya Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang itu beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai aku lebih dia cintai daripada dia mencintai anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, harusnya kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berbanding lurus dengan taat kita kepada beliau, menjauhi semua apa yang beliau larang. Dan inilah bentuk ittiba yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita ittiba. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada nabinya. Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, kalau mereka benar-benar cinta kepada Allah,
hendaknya ikuti jalanku, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua konsekuensi kita ketika kita mengikrarkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dan matikan kita di atas jalan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.